Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Tepatnya awal November tahun 2023, Bapak Yosef Kurohama Kurouman dipanggil menghadap Sang Pencipta di Kota Kupang. Seluruh keluarga besar termasuk anak-anak yang berdomisili di sejumlah tempat sangat berduka cita. Sebagai ungkapan penghiburan kepada keluarga besar Kurouman, dilaksanakan ibadat penghiburan pada Minggu 19 November bersama umat Santo Alfonsus Paroki Santa Maria Immaculata atau SMI Kalideres, Jakarta Barat. Ayo kita ikuti liputan di channel berikut ini. Bapak Yosef Kurohama Kurouman di Jakarta Kalideres dihadiri oleh umat di lingkungan Alfonsus Kali besok pagi diantar. Paroki Kalau nggak tahu malam Kalideres. Waktu kami persilahkan. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita semua. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam keluarga besar dari Bapak Rumianus ya, Rumianus yang hadir juga mungkin jauh-jauh untuk berkumpul di sini. Kita berdoa bersama-sama. Saya atas nama dari keluarga besar Alfonsus ikut turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saat itu kami menerima WA dari grup kalau keluarga ibu dalam keadaan kedukaan, dan kami melihat di situ ada ibu siapa? Panggilnya kakek, bapak, dan orang tua yang dihormati itu Bapak Yosef Kurohama yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 11 tanggal 10 pagi bulan November. Bapak Kurohama dalam usia 80 tahun dipanggil Tuhan. Semoga arwah beliau diperkenankan untuk memasuki kediaman Allah yang Maha Kudus. Dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran, padahal mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka, dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api mereka diperiksa. Lalu Tuhan menerima mereka. Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Kakek atau orang tua yang kita hormati ini, bagaimana sosok seorang bapak? Bisa dibantu? Terima kasih, saya mewakili adik saya Rita. Perkenalkan saya Konrad Mahu. Kalau di perantauan kita adalah semua saudara. Iya. Jadi yang saya memang pekerja keras. Saya tahu betul pekerja keras dan orang yang baik hati memang punya banyak kenalan. Dan sekitar tahun 1996 kebetulan saya juga di Kupang, dan saya pernah menjadi anak buahnya. Saya dulu menjadi poli bangunan di sana, dan dibawa pimpinannya Bapak Yos Koroi. Terakhir saya mendengar dia sakit, komplikasi memang mulai dari kolesterol, darah tinggi, kemudian ya beberapa penyakit yang dia juga perokok berat memang. Ya akhirnya dipanggil Tuhan. Saya tinggalkan Kupang tahun 2001, lalu sempat istrinya sebelum meninggal pernah ke sini, dan ya beberapa waktu lalu saya dengar memang sakitnya sudah sekitar 2-3 tahun ya. Jadi dirawat sama anak pertamanya, lalu ya kehendak Tuhan memang lain, dipanggil pada 7-8 hari yang lalu. Saya kira demikian, Bu. Ya. Terima kasih. Inilah sosok dari Bapak Yosef ya. Bapak siapa panggilan? Mangu. Bapak Mangu tadi cerita sedikit sekelumit dari Bapak Korohama ini. Bapak Yosef orangnya baik, orangnya rumahnya buat tempat singgah jika ada yang pulang dari Jakarta. Bagaimana kita bisa membayangkan dia tidak mengenal itu saudara atau siapapun, mungkin siapapun yang datang tidak akan tersesat. Dia tidak akan, orang Jawa bilang, keleleran atau mungkin terbengkalai, atau tidak akan menjadi orang gelandangan di jalan yang tidak ada tumpuannya. Jadi rumah itu buat tempat singgah sementara. Nah, kita ini juga singgah sementara di dunia ini, Bapak Ibu. Sebagus apapun rumah kita, seelok apapun wajah kita, seganteng apapun yang Tuhan ciptakan kepada diri kita ini, hanya sementara sifatnya. Tidak akan ada yang abadi. Tuhan katakan di sini, akulah jalan kebenaran. Kalau kita bicara mengenai Tuhan, tadi dalam misa juga jangan lupakan Tuhan. Karena Tuhan itu merindukan sekali kita datang kepada Dia. Datang dalam hal di sini bukan secara fisik kematian ya. Kematian itu memang sudah ajal, sudah saatnya, sudah waktunya Tuhan. Bu Rita mau menangis 7 hari 7 malam atau mungkin tidak akan kembali, Bapak. Bukan masalah kita tidak boleh bersedih. Tapi yang saya alami, saya juga kehilangan orang tua. Pasti semua orang mengalami itu.
Tapi kita di balik itu kita melihat Tuhan adalah jalan kebenaran, keabadian di sana. Kalau kita membayangkan nanti kita kumpul bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang kudus, dengan orang yang di sana tidak ada kesakitan lagi, tidak ada penderitaan lagi, tidak memikirkan ekonomi yang carut marut lagi. Adanya cuma keabadian yang indah. Tapi kalau orang yang percaya mengikuti akulah jalan kebenaran dan hidup. Tadi pada ayat pertama, dari bacaan pertama dikatakan di sini, laksana emas dalam dapur api. Mereka diperiksa lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Jadi kalau kita, perjalanan hidup kita ada pasang, surut, naik, turun, kadang-kadang kita merasa dihempas, merasa kita kayak diombang-ambingkan. Kita dimurnikan, dijadikan orang menjadi lebih baik. Lalu kita tetap bersandar kepada akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita tidak percaya dengan Tuhan lagi, yang si akulah tadi, ya sudah selesai. Hidup kita nanti kemana? Pasti akan di tempat yang lain, tidak di tempatnya surga. Untuk kita, kami di sini memberi penghiburan ini memang tidak semudah kita bicara, tidak semudah kita hanya berdoa selesai. Membutuhkan waktu, proses, seperti Tuhan memberi umur kita dari kecil sampai sekarang ini berproses. Begitu juga orang tua kita yang kita cintai ini, umur kita juga melalui proses. Tuhan mengolah kita juga melalui proses. Iman kita juga melalui proses. Jadi Bu Lita bersedih mengenang Bapak dengan begitu cintanya seorang bapak terhadap anak-anaknya. Kita hanya satu wajib, berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa. Mendoakan orang tua tidak akan pernah kita merasa sendirian. Kalau kita percaya kita sama orang yang sudah meninggal itu, kalau kemarin saya dengar, saya di Bekasi ada seorang pendeta mengatakan, tapi ini hanya sebagai ilustrasi, kita hanya beda tembok dengan yang meninggal ini. Kita tahun hidup di dunia, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa hidup sampai 80 tahun. Kita sekarang umur menjelang 60 aja sudah banyak penyakit, banyak kegelisahan, banyak ketakutan. Tapi Bapak ya sekolah masih sampai 8 tahun, tidak bisa mengelak. Kematian bisa muda, bisa anak kecil, bisa siapa saja, umur apa saja, tidak bisa kita elak. Tapi kembali lagi, kematian hanya hak Tuhan. Kita wajib hanya bersyukur. Jadi kalau kita bicara mengenai kehidupan, selama kita hidup, sehat, sakit, duka, keberuntungan, hari ini saya teringat akan perkataan Paul Gresian, kematian itu layak dijemput, dan malam hari ini kita ditemukan bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian.
Sekali lagi kita akan mendapat giliran tadi seperti kita katakan. Sekali lagi semoga dengan perjumpaan malam ini iman kita semua diperbukakan dan menyadari bahwa hidup hanya sementara dan sekali waktu akan kita sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kesempatan dan kemudian tempat yang seperti ini mohon dimaafkan. Saya kira itu saja, sekian dan terima kasih. Kita mengawalinya dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih kami mengaturkan kehadirat atas kesempatan perjumpaan pada malam hari ini. Kami mau menikmati makanan yang sudah disediakan oleh keluarga ini. Semoga kami dimampukan meluaskan kerajaan di dunia lebih melakukan kebaikan-kebaikan. Berkat makanan ini, benar-benar bermanfaat bagi kami. Berikan mereka yang tidak memperolehnya, anugerahkanlah kesehatan kami terjamin, bisa melakukan tugas-tugas Tuhan dan Bapak Yosef Korhaman di Kalideres, lingkungan Alfonsus, paroki Kampung Bata, Kalideres. Dapur-dapur, iya dapur-dapur. Lawar. Nambah ya, nambah. Ayo, bapak, makan ya. Silakan Pak. Iya. Nengok. Ini dedek di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Enggak makan enggak? Ayo, silakan. Dedek, Mang. Ini nomor berapa? Yang ketiga. Pembukaan nomor 3. Nomor 3. 80 tahun bukan main ya. Hebat. Bonusnya banyak. Hebat. Kalau pastor tubuhnya kayaknya ada kulitan itu tinggi badan itu gede ya orang. Makan Bapak. Silakan. Ini supaya laporan. Aku pengen gambarnya. Kayaknya mantap ya. Pas pedasnya, asam juga pas. Ayo.
Oh, bayar udah makan? Udah dah, saya mah kalau makan cepet. Saya pak tayangan doang, saya nggak bisa. Masuk asap.